Halo Baraya Trader, kembali lagi bersama saya Fajar Sidik, salah satu trading analis di DDMax. Sadar gak sih, setiap kali kita trading, entah lagi loss banyak, entah lagi profit banyak, pasti bawaannya itu selalu overtrade. Kalau lagi profit banyak, bawaannya pasti, andai aja barusan gak di-cut profit, pasti nambah lagi profitnya. Giliran lagi loss, mau kecil atau besar, andai aja barusan di hold, pasti balik lagi. Pasti begitu. Hampir 90% trader itu gagal MC dan loss besar. Karena apa? Karena kebanyakan trader itu masih susah membedakan trading menggunakan pikiran dan perasaan itu seperti apa. Karena perlu kita ketahui bahwasannya trading itu adalah bisnis. Jadi yang dibutuhkan itu adalah strategi, bukan perasaan pada saat kita melakukannya. Karena kalau kita trading berdasarkan analisa teknikal yang diiringi dengan logika dan pikiran, mau kita profit, mau kita loss, ya kita pasti akan tetap biasa aja. Ketika loss jadi bahan evaluasi, bahkan ketika profit pun bisa menjadikan titik indikasi agar kita dapat meningkatkan peluang untuk profitnya. Beda ceritanya kalau kita trading menggunakan perasaan. Ketika loss banyak, pasti bawaannya mau balas dendam karena gak terima loss dari market. Dan begitu pun ketika lagi profit, bawaannya pasti akan overconfident atau serakah karena masih mau mendapatkan profit yang lebih banyak daripada sebelumnya. Maka dari itu sekarang saya akan menjelaskan dan memberikan tips and trick bagaimana caranya kita trading menggunakan logika dan pikiran, bukan menggunakan hati maupun perasaan. Karena trader profesional itu bagaikan robot, masuk zona yang sudah direncanakan dan keluar pada target yang sudah ditentukan. Jadi mau loss mau profit pun, jika sudah punya pegangan ataupun landasan yang pasti, ya pasti akan tetap baik-baik aja untuk kedepannya. Oke, sekarang kita mungkin akan langsung ya eksekusi dan juga gimana sih cara kita bisa trading dengan sehat menggunakan logika dan pikiran tanpa melibatkan perasaan. Sekarang kita akan langsung coba buka dulu TradingView agar kita dapat lihat ya kondisi pergerakan market XAUSD baik dari segi teknikal maupun fundamental. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya ketika kita trading itu pasti banyak sekali godaannya. Ketika lagi profit sedikit, pasti bawaannya mau terus ngehold. Ini genapin aja menjadi kelipatan 10, genapin aja menjadi kelipatan 100. Kalau di hold bentar lagi ini pasti bakal banyak. Ujungnya apa? Yang tadinya udah profit banyak malah jadi turun lagi profitnya. Begitupun yang lagi loss, lagi floating loss, hampir kena SL, geser lagi SL-nya, gak apa-apa bentar lagi juga naik lagi, bentar lagi juga naik lagi. Ujungnya terus ngegeser SL sampai loss-nya pun makin besar. Dan akhirnya apa? Loss yang kita terima pun jauh lebih besar daripada yang kita ekspektasikan sebelumnya. Maka dari itu pentingnya kita punya strategi dan juga punya pegangan analisa yang sudah kita dalami dan diiringi dengan logika dan juga pikiran, tidak melibatkan perasaan. Karena kalau kita trading berdasarkan perasaan, pasti jatuhnya jadi gambling. Ketika profit banyak, pasti mau untung lebih. Ketika loss banyak, pasti gak terima dan mau ngembaliin modal tanpa reason atau penyebab yang jelas untuk balas dendamnya ya. Oke, sekarang seperti yang dapat kita lihat di market, bahwasannya kalau berdasarkan analisa teknikal, market itu bisa terbilang sedang ada di fase sideways ya, dimana pergerakannya masih di situ-situ aja. Karena market dari tadi masih bolak-balik dari harga 4.610 sampai ke harga 4.575. Jadi jika dilihat dari analisa teknikal yang sudah saya kuasai dan dalami, market itu sekarang sedang ada di zona sideways, di mana pergerakannya masih tertahan di antara area tersebut. Area tertingginya itu di 4.610 dan area terendahnya di 4.575. Jadi selama market belum menembus salah satu areanya, baik area atas maupun area bawah, ya kalau kita mau open posisi, baik itu open buy maupun open sell, harus scalping, nggak boleh di hold lama-lama. Karena setupnya tidak memungkinkan untuk kita open posisi seperti itu di kondisi market yang belum jelas arah konfirmasinya. Jadi kalau mau tradingnya itu sehat, aman dan nyaman, pastikan open posisi ketika ada konfirmasi di market. Kalau gak ada konfirmasi, gak usah entry, lebih bagusnya wait and see. Jadi kedepankan pikiran dan logika dibandingkan perasaan. Karena kalau kita tipikal orang yang pemikir,
tapi masih terus nyangkut-nyangkutin perasaan ketika trading, pasti gak bakal bener tradingnya. Ngelihat market naik kayak gini, bawaannya pasti mau entry. Sekarang nge-buy aja, takut nanti ketinggalan momentum. Giliran di buy malah turun, tahu gitu tadi buy-nya agak bawah. Nah, secara tidak langsung itu merusak psikologis kita ketika trading, dan kedepannya pun trade plan yang sudah kita susun pasti akan berantakan. Maka dari itu, mari kita coba trading menggunakan logika dan perasaan tanpa terikat dengan pikiran yang tercampur aduk dengan perasaan yang tidak jelas gitu arahnya ke arah mana. Oke, sekarang kita lihat bahwasannya market seperti yang sudah saya bilang ya, sedang berada di sesi sideways. Jadi jika dilihat dari analisa yang saya sudah dalami ini, ketika market menyentuh ke area pivot, kita hanya perlu tunggu konfirmasi dan reaksi dari marketnya. Ketika market menyentuh ke area pivot dan ternyata di area pivot dipantulkan atau terjadi rejection, kita bisa langsung ambil aggressive sell. Tapi kita harus komitmen di sini. Pada saat entry langsung pasang SL dan TP. Mau SL mau TP, ya udah itu urusan belakangan. Yang penting apa? Yang penting kita udah punya pegangan, kita udah punya reason atau penyebab dan juga alasan kenapa kita entry di area tersebut. Nah, kalau kita pakai logika dan pikiran kita di sini, kenapa saya ambil sell di area pivot? Simple aja. Yang pertama, di area pivot ini adalah area pertengahan harga, di mana seringkali ketika market menyentuh area pivot melakukan pembalikan arah. Contohnya sama seperti tadi pagi ya, jam 7 pagi. Ketika market menyentuh area pivot langsung dibanting lagi. Nah, jadi jika melihat kebiasaan market tadi pagi, kita dapat ambil kesimpulan serupa. Market indikasinya bisa turun lagi di area pivotnya, sehingga kita bisa ambil aggressive sell maupun sell limit di area pivot. Dengan catatan langsung dipasang SL dan TP-nya. Nah, di sini saya karena pakai RR atau rasio risk and reward 1:2, di sini kita mau ambil TP 100 poin ya. 10 poin ya, atau 100 pips. 10.000 ticks. Dan juga kita di sini bakal ambil SL-nya 5.000 ticks atau 50 pips, setara dengan 5 poin. Nah, di sini kita komitmen mau TP ya berarti valid analisanya. Kalau SL ya udah berarti invalid analisanya. Jadi ketika profit maupun SL tetap kita bisa dapat pelajaran dari sana ya. Ketika kita profit yang kita dapatkan itu bisa kita jadikan indikasi gimana caranya agar kedepannya ketika kita entry kita bisa profit seperti ini lagi, bahkan bisa lebih daripada sebelumnya. Begitupun ketika kita loss atau kena SL. Nah, jadi jika kita sudah dapat menselaraskan antara analisa teknikal diiringi dengan logika dan pikiran tanpa melibatkan perasaan, kita akan lebih mudah ketika trading. Ketika SL ya udah jadiin bahan evaluasi, ketika TP ya udah itu bisa dijadikan alat atau indikasi agar kedepannya kita dapat meningkatkan peluang untuk profitnya dan meminimalisir tingkat kerugian atau lossnya. Seperti sekarang, kalau kita lihat dari analisa teknikal yang sudah saya kuasai, dapat Bapak Ibu lihat ya, area pivot ini menjadi zona potensial bagi saya. Kenapa? Karena tadi pagi ketika market menyentuh zona pivot ini, market langsung melakukan rejection atau pemantulan. Di situ kita dapat ambil kesimpulan. Indikasinya market bisa mantul lagi di area pivot. Sehingga jika kita lihat dari analisa teknikal yang saya kuasai sekarang, kita bisa ambil aggressive sell di area pivot ya. Entah itu mau sell limit atau nunggu market nyentuh ke area pivot langsung nge-sell di sana. Nah, di sini kita harus komitmen. Pada saat kita open posisi, mau buy maupun sell, kita harus langsung pasang SL dan TP-nya. Jadi ketika kesentuh salah satunya, entah itu kesentuh SL-nya maupun kesentuh TP-nya, ya udah jadiin bahan evaluasi aja. Ketika kesentuh SL-nya, tandanya analisa kita masih salah. Dan kita evaluasi, cari tahu sebelah mana sih kesalahan kita agar kedepannya kita bisa meminimalisir tingkat resiko kerugiannya. Begitupun jika seandainya kita kena TP. Nah, kita cari tahu hal apa sih penyebab utama kita bisa kena TP ini agar kedepannya kita dapat meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan profit ketika open posisi di waktu berikutnya, begitu ya. Nah, seperti sekarang kita akan coba ambil area entry di area pivot ya, ambil aggressive sell di area pivot di harga 4.608. Untuk RR atau rasio risk and reward-nya itu saya 1:2. Karena di sini TP-nya saya 100 pips, berarti SL-nya 50 pips. Nah, di sini saya komit kalau market
udah kena area entry saya, terlepas SL atau enggak ya udah kita ikutin aja. Kalau saya analisanya benar ya pasti akan saya profit dapat 100 pips. Kalau analisa saya masih salah, ya udah saya pasti bakal loss 50 pips begitu. Dan kedepannya pun itu bisa dijadikan pembelajaran untuk kita. Gimana caranya kita untuk meminimalisir kerugiannya dan bagaimana caranya kita dapat meningkatkan peluang profitnya. Itu jika kita sudah bisa menyelaraskan analisa teknikal berdasarkan logika dan pikiran. Tapi jika kita tradingnya masih asal-asalan menggunakan perasaan, kondisi market kayak gini kita pasti FOMO buat ngebuy. Karena apa? Ngebuy aja sekarang, mumpung marketnya belum naik, takut ketinggalan. Giliran udah ngebuy, ternyata market malah turun. Tahu gitu, ngebuynya dari bawah, nunggu dulu koreksi. Nah begitu, jadi secara gak langsung mengikis psikologis kita ketika trading, yang ujungnya apa? Membuat kondisi psikologis kita pasti akan rusak. Nah jadi untuk Bapak Ibu, kalau udah punya analisa teknikal yang udah kita dalami, ya udah komitmen aja. Karena trader profesional itu seperti robot, masuk ke zona entry yang sudah ditentukan dan keluar dari target yang sudah direncanakan. Terlepas yang kenanya nanti SL atau TP itu masalah belakangan. Yang penting kita bisa trading berdasarkan reason dan juga penyebab yang sudah ada. Sehingga pesan dari saya itu satu ya untuk Bapak Ibu, agar kedepannya bisa jadi trader yang bisa analisa berdasarkan logika dan pikiran tanpa melibatkan perasaan. Itu ada satu. Jangan open posisi ketika tidak ada konfirmasi dari market. Pastikan open posisi di market ketika ada konfirmasi. Namun jika tidak ada konfirmasi, lebih bagusnya wait and see. Karena momentum di market itu selalu ada. Jadi pinter-pinter aja kita memanfaatkan momentumnya. Karena sebijak-bijaknya trader itu adalah trader yang bisa entry sekali tapi profitnya berkali-kali lipat, dibandingkan trader yang entry-nya berkali-kali lipat tapi profitnya cuma sedikit dan terguras lagi karena akumulasi yang tidak jelas asal mulanya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal bagaimana tips and trick untuk bisa entry atau open posisi berdasarkan pikiran dan logika tanpa melibatkan perasaan. Intinya jangan berani-berani open posisi ketika tidak ada konfirmasi di market. Dan jika Bapak Ibu memang masih kekeh untuk open posisi di market ketika tidak ada konfirmasi, lebih bagusnya close aplikasi dan jangan buka TradingView maupun MetaTrader 5-nya. Saya Muhammad Fajar Siddiq Maulana pamit undur diri. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos.